umpamanya adalah seperti seekor ulat. Mm-mm. Ada orang yang berpuasa seperti seekor ulat, ada juga orang yang berpuasa seperti seekor ular. Oke, sesuai tadi tema yang kita bahas gitu ya, Ramadan kita raih kemenangan jasmani dan ruhani gitu. Mm-mm. Bagaimana sih mempersiapkan diri secara jasmani dan ruhani untuk meraih kemenangan di saat bulan suci Ramadan? Untuk masalah jasmani tentu semua teman-teman juga sudah pada tahu apa yang harus disiapkan agar imun kita kuat. Mm-mm. Ya, makan yang banyak, tapi jangan terlalu banyak juga. Intinya makan yang bergizi gitu. Terus minum air putih secukupnya ketika sahur, dan ketika berbuka ulah nepikeun ka ieu makanan di dia hiji gehu, di dia tahu di dia bala-bala can gak adanya karek bedug dug 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 blok awal. Karena itu akhirnya bisa kemerkaan. Iya, betul. Jadi makanan yang disunahkan oleh Rasulullah kan seperti itu ya. Iya. Kita meminum air secukupnya, lalu kurma 3 biji. Tapi kan orang mah kadangkala tidak kuat dengan seperti itu. Nah, kita ambil poin pentingnya aja, berarti makan yang ada di kita, makanan yang ada di kita, makanlah secukupnya. Iya, betul. Secukupnya dahulu. Nah, setelah itu kalau misalkan saya pribadi maka lebih mengutamakan makan beratnya setelah taraweh. Betul. Karena lebih enakeun Iya, gitu. memang Ketimbang sebelum taraweh. Soalnya lamun pas ketika ayeuna sebelum taraweh udah makan, ya. Iya, gehu tos lebet 10. Justru eta Kang, nu akhirnya pas ketika komo sesi ngimaman, Iya. Allahu Akbar. Karena ke Al-Fatihah can beres, nyeri beuteung. Iya, itu kan mengganggu juga ya. Ganggu ada. Betul. Makanya eta mah salah satu hal anu hese di tahanan teh. Namun hayang itu. Hese eta makanan. Betul. Hari dibrotkeun atuh kumaha aja mah. Ya, batal sakabehna. Sangat terlajim di orang seperti itu mah. Jadi ditatahan aja. Jadi untuk makanan secara jasmani ya itu mah terserah dari teman-teman. Asal jangan isrop lah gitu. Isrop, jangan berlebihan, jangan kekurangan juga, tapi sigar tengahnya tengah-tengah lah. Betul, secukupnya gitu. Jadi jangan jadikan ajang Ramadan ini sebagai ajang mubadzir. Betul. Itu beli tajir iftar, beli ini, akhirnya kan gak kemakan gitu. Karena bayangan kita sebelum buka kan istilahnya, waduh beli ini, ya kebayangnya bakal kemakan gitu. Tapi pada faktanya kan ketika sudah minum teh poci misalkan gitu, itu sudah warga. Itu berkahnya Ramadan ya. Iya, itu berkahnya Ramadan. Ternyata kita menahan lapar yang begitu lamanya gitu dengan dunia yang hanya sedikit saja kita sudah kenyang. Iya, gitu, betul. Ya? Masya Allah sekali. Nah makanya Ramadan ini bukan hanya pembinaan tentang jasmani. Iya. Memang dengan puasa ini kita akan semakin sehat. Karena dari tubuh-tubuh yang selama ini kita masukin makanan-makanan yang kurang bergizi, selama berpuasa ini tubuh kita akan lebih enaknya hararambang gitu kan. Ini untuk urusan jasmani. Untuk urusan yang keduanya, tentu puasa ini adalah penggemblengan jiwa. Iya. Hakikatnya itu kan. Penggemblengan jiwa untuk pembersihan ruhani. Jadi harus kita persiapkan ketika puasa yang saat ini ingin berkualitas daripada puasa yang sebelumnya. Urusan ayeuna jasmani mah tuangan mah budak leutik bisa. Iya. Budak SD, bahkan adik saya yang kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah dilatih. Sudah bisa gitu, walaupun yang nepikeun ka jam 10. Gitu. Bisa lah barudak oge nahan eta hungkul mah. Tapi harus ada hal yang lain agar puasa kita tidak sia-sia. Kan ketika puasa ini ada 2 hal yang memang akan menjadi kebahagiaan. Betul. Lisoimi farhatani, gitu kan. Bagi orang yang berpuasa, yang saum, bahasa aslinya dari Al-Quran kan saum, gitu kan. Puasa bukan bahasa asli. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang bersaum ada 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala.
ketika berbuka ada beberapa perspektif. Kalau misalkan berbuka puasanya hanya dengan makanan seperti itu mah geus biasa. Urang tingkatkeun atuh nilainya kan luar biasa. Jadi ketika pas buka teh lamun hayang boga kebagjaan ulangan seukur langsung belewak-belewak, tapi mensyukuri dulu. Misalkan alhamdulillah ya Allah. Saya sudah tamat puasa saat ini di sini. Alhamdulillah engkau telah mengkaruniakan nikmat ini. Langsung tidinya teh orang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung tuang teh itu jadi kenilai. Itu dijadikan nilai karena ketika ucapan-ucapan kebaikan kita tanamkan apalagi sebelum makan, otomatis makanan yang kita makan pun akan merespon hal tersebut. Betul. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya agar kita pun berbahagia bukan hanya ketika buka puasa, tapi terbuka juga mata kolbunya, terbuka juga kebaikan-kebaikannya, terbuka juga keimanan dan ketakwaannya. Maka ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada 3 tingkatan. Yang pertama tazkiyatun nafsi, yang kedua murraqatun nafsi, yang ketiga jihadun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Tadi kita membersihkan jiwa ruhani kita dengan cara apa? Bulan puasa kan bulannya Al-Qur'an. Betul. Salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, orang lain juga banyak kok yang membaca Al-Quran tapi nggak bisa meningkatkan. Mungkin itu hanya sebatas ditilawah saja, hanya sebatas dibacaan saja. Tingkatkan atau baca Qurannya supaya jadi hudan, biar jadi petunjuk. Nah, tingkatkan. Jadi bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tahu artinya, pahami maknanya. Pahami maknanya. Kalau misalkan Al-Quran ingin jadi petunjuk, bahkan ingin jadi pengetahuan untuk kita, pengertian, pemahaman, tingkatkan jadi kabayinat. Bayinat itu ya sebuah pengetahuan yang luas yang di dalamnya kita harus mendalami Al-Quran itu sendiri. Kayak contoh asbabun nuzul ayat tersebut. Lalu yang keduanya tafsirannya sehingga Al-Quran itu akan menjadi furqan bagi kita. Kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu tahapan pertama. Selain daripada itu, ya tentu zikir, sholawat, itu pun akan menjadikan jiwa kita akan bersih. Betul. Yang kedua, murraqatun nafsi, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang tadinya ketika 11 bulan kita beribadah hanya biasa saja, tidak ada istimewanya gitu, hanya melaksanakan yang 5 waktu saja. Atau di bulan Ramadan ini orang terada dikhususkan tahajudna, duhana, kayak misalkan sebelum sahur kita tahajud terlebih dahulu. Itu kan meningkatkan kuantitas, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Mau itu langsung ibadahnya hubungan dengan Allah yang mahdoh, maupun juga dengan sesama manusia. Gitu. Nah, yang selanjutnya kunci agar kita bisa terbuka semuanya, jadi kita harus jihadun nafsi. Kekeh dah kudu dilawan hawa nafsu. Betul sekali. Dah yang nama hoream puasa teh gitu. Hoream ayeuna salat teh, hoream ngalakukeun amal-amal kebaikan teh. Tah kurang dilawan, nafsu orang sorangan, diperangan, maka insya Allah puasa kita akan menghasilkan pribadi kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik itu ya. Jadi tips ya, mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani untuk meraih kemenangan saat bulan suci Ramadan. Poin-poin yang tadi sudah disampaikan, Masya Allah ya. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan kemenangan itu di bulan suci Ramadan itu? Nah, kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini apa sih, ada sinkron dengan hal yang tadi gitu kan. Farhatun indal iftar, farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dia akan menemukan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kalau misalkan di dalam kajian segi sufistik, bertemu Tuhan itu bukan hanya ketika kita meninggal dunia, tapi ketika saat ini di sini kita juga harus bisa
panggih jeung Allah teh gitu. Dalam artian kita harus harus merasakan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu Memperhatikan. memperhatikan kita. Bahwa Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Maka kemenangan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu umpamanya adalah seperti seekor ulat. Ada orang yang berpuasa seperti seekor ulat. Ada juga orang yang berpuasa seperti seekor ular. Ulat sama ular. Ulat sama ular. T Beda sama R R. doang. Beda R sama T. Bedanya apa? Kita bahas dari ular. Ular itu apakah dia berpuasa kan? Puasa. Tapi ketika dia berpuasa, nah gantilah kulitnya. Jadi kulit anu baru. Tapi wajah ular itu tetap sama. Terus bentuk ularnya itu tetap sama. Bahkan yang paling miris watak ularnya itu tetap sama. Betul. Jadi ular ketika udah berpuasa tetap ular. Sugan ayeuna ular jadi ucing henteu. Bener teh. Hanya ngaganti we hungkul. Makanya kita jangan berpuasa seperti ular. Tapi berpuasalah seperti ulat. Ulat apakah berpuasa? Dia berpuasa. Pertama, di dalam segi bentuk. Ulat ulatnya jadi kepompong. Jadi kepompong teh jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Kan indah. Indah, betul. Terus dari segi ketampanan indah. Dari segi watak juga akan berbeda. Yang tadinya ulat pikasieun akhirnya kan jadi pika geunaheun batur. Iya. Indah dipandang. Terbang. Nah, setelah terbang seperti itu, terbangnya kemana? Terbangnya ya menuju Allah. Karena esensi daripada saum di bulan Ramadan ini adalah untuk mengenal Allah. Itu. Maka teman-teman semuanya berpuasalah seperti ulat agar bisa menjadi kupu-kupu. Asal jangan kupu-kupu malam. Ulat. Bahaya kupu-kupu. Bahaya eta mah. Kupu-kupunya yang indah makanya. Oke. Nah, ya jadi itu sekali ya. Jadi yang makna dari kemenangan itu dari farhatun ingda liqa'i rabbi. Ya, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang berpuasa maka akan merasakan kemenangannya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi dan sekarang kenapa sih bulan Ramadan ini dijadikan sebagai rajanya bulan? Tentu kalau misalkan teman-teman juga udah pada tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sayyidus syuhur. Di dalamnya setiap detik, setiap menit, bahkan setiap nafas kita juga akan bernilai ibadah. Ketika kita tidur pun akan menjadi nilai ibadah. Itu istimewa. Karena Ramadan ini sebenarnya kalau misalkan kita perspektifnya hanya sebagai nama bulan saja, itu kenapa ya Allah itu hanya ngasih di bulan ini saja keistimewaan-keistimewaan itu. Maka Ramadan ini jangan sampai kita jadikan hanya sebatas nama bulan saja, tapi harus dijadikan sebagai nama laku, nama lampah. Jadi nama perbuatan dari Ramadan. Kalau misalkan kata guru-guru bijak, kata para alim ulama yang soleh itu kan ada artinya itu kan. Ramadan itu Ro itu adalah rahmatullah. Terus apa? Mim itu adalah ma'rifatullah. Duyufullah. Nun. A dulu. A dulu jadi Allah. Nun nurullah. Maksudnya apa? Ramadan ini kenapa bulan yang sangat mulia? Bulan rajanya bulan. Pertama, rahmat Allah. Rahmat Allah yang dikasihkan kepada semua manusia, makhluk di alam semesta ini. Tidak pandang bulu. Kakabehan anak Allah ngasihkan. Ini kasih sayang Allah. Dimunculkan. Setelah kita meraih kasih sayang Allah, rahmatullah, maka kita akan berjalan menuju ma'rifatullah. Mengenal Allah. Tentu dari sejak kecil kita dikenalkan bahwa Allah itu siapa, Allah itu mempunyai sifat dan sebagainya. Nah, seiring bertambahnya kedewasaan pasti teman-teman juga akan mengenal bahwa gening yang disebut Allah itu adalah siapa.
gitu kan, adalah Tuhan yang memang mengatur semuanya. Itu akan dirasakan oleh teman-teman masing-masing. Yang kedua, ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan memasuki do, yaitu duyufullah. Kalau misalkan kita jadi duyufullah itu kan tamu artinya. Tamu itu adanya di mana? Adanya di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam. Maka kita akan bertemu dengan Allah. Dalam artian bertemu dengan Allah, kita akan benar-benar merasakan bahwa Allah teh geuning aya saat ini teh. Nah, berarti orang teh geus masuk. Karena kemuliaan-kemuliaan yang Allah ciptakan. Nah, setelah itu barulah kita akan menemukan alifnya itu sendiri, yaitu Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nurullah, cahaya-cahaya Allah. Dalam artian cahaya Allah itu bukan hanya sebatas cahaya seperti bulan yang seperti terang itu. seperti itu, bukan. Tidak. Tapi ketika kita melakukan kebaikan dari hidup ini dan ke depannya, itu merupakan cahaya Allah. Jadi kadinya kan? Ketika kita melakukan kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal dan lain sebagainya, berarti kita sudah mendapatkan cahaya itu, mendapatkan cahaya itu, mendapatkan nurullah itu. Ya, seperti yang tadi duyufullah masuk gitu ya. Jadi dalam artian masuk di situ ya masuk keimanan kita, ketakwaan kita makin berkualitas, makin bertambah gitu. Dan tidak hanya mungkin di bulan Ramadan saja. Betul. Gitu. Di bulan di luar Ramadan juga maka akan terbawa. Ya seperti analoginya tamu ketika berkunjung ke rumah. Ketika pulang ya pastilah ada istilahnya buah tangan dan sebagainya. Ternyata bonusnya dia Allah. Bonusnya mungkin itu. Jadi tahapan pertama lamun hayang ngajadikeun ieu Ramadan jadi rajanya bulan, segera carilah rahmat Allah. Itu agar apa? Outputnya agar mendapatkan nurullah. Betul. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Apa saja sih istilahnya amalan-amalan gitu untuk kita meraih tadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang spesial ini, bulan Ramadan. Nah, maka kalau misalkan berbicara amalan tadi kan udah ada persepsi bahwa ada 3 tahapan. Itu yang hubungannya langsung dengan Allah. Tapi bukan hanya sebatas itu, karena Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah untuk mengasihi sayang kepada sesama. Selain daripada ibadah kepada Allah, kita juga harus beribadah kepada sesama manusia di bulan Ramadan ini. Nah, kita melatih kayak misalkan ada teman ngajak berantem dan sebagainya, orang rada lahan. Atau misalkan ada teman sama mantannya lagi pas ya, kok orang teh direlai. Astagfirullah, nuju puasa. Ulah seperti anak itu. Kayak dia rek balikan mah. Nah, itu kan salah satu ibadah. Anu kadang-kala teu karasa ibadah ka manusia mah, padahal eta teh nganilaikeun hal anu luar biasa. Gitu. Jadi prosesnya kita dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita, kurang dibersihan kabehanana dilakukan ku diri orang untuk apa? Untuk bermanfaatan bagi orang lain. Karena sebenarnya yang sebenarnya output dari kita takwa itu adalah adalah outputnya jiwa kita, akhlak kita lebih baik kepada sesama, kepada alam, terutama kepada Allah. Jadi mencintai sesama makhluk itu kan kategori makhluk itu bukan hanya manusia saja. Alam, binatang. Jadi ulah ningali ucing tajong. Jadi belum takwa. Ulah pedah ningali anjing pedah najis. Baledog. Kurang tadi baledogan. Si anjing yang geus pugu anjing eta gitu. Betul sekali. Oke, jadi memperbanyak amalan gitu ya untuk kita mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada cenakang amalan spesial di bulan suci Ramadan ini yang katanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya udah saya mah ingin tidur saja karena tidur itu ibadah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 12 jam. Berarti saya 12 jam ibadah. Apakah betul itu? Tidak. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Tadi nafasnya aja, tidurnya aja bernilai ibadah. Cacak tidur. Komo lamun teu tidur, komo lamun kita bisa bermanfaat bagi orang, komo lamun misalkan kita beraktivitas, itu akan lebih soknya eta mah milih arek nu mana. Tidur kita memang punya ibadah, punya jadi bernilai ibadah tidurnya, tapi tidak ada kebermanfaat untuk diri sendiri, tidak ada manfaat gitu. Kebanyakan tidur mah overdosis,
kepada orang lain pun tidak ada bermanfaat, atau kita pilih menaikkan aktivitas ke orang jadi sehat, jadi jagjag. Jadi nah rek itu wae. Ulah gitu aja. Ya jadi kalau istilahnya ditampakkan gitu amal itu ya berupa nominal. Ya walaupun nominal itu ya hal yang remeh lah gitu ya. Sama Allah mungkin kita itu akan memilih nominal itu yang terbesar. Iya, Ya karena ini tidak ditampakkan oleh Iya. Allah mungkin Iya. ya. Jadi nanti ditampakkannya ketika di akhirat. Betul. Itu makanya sedikit sekali orang yang tergiur lah dengan amalan-amalan seperti itu. Makanya saran di saya mah ngasue ibadah mah langsung dalam artian kia tujuannya mengharap ridhona Allah. Betul. Dan kalau misalkan udah halo ridho mah mau apa sih? Jangankan urusan dunia, urusan surga dan neraka pun udah Allah uruskan. Iya, betul. Kuncinya itu meraih ridho Allah, meraih roh. Ya, seperti itu. Oke, baik, ini sudah panjang lebar kita berbicara dan juga dirasa itu operator sudah kelelahan juga ya. Terima kasih kepada Bung Habib ya yang itu pindahin slide kamera. Kepada Bung Habib yang sudah menemani juga, yang sudah ngoperatorin ya. Habib ini dia salah satu siswa aksi yang sekarang lulus, Kang. Alhamdulillah. Mau ujian. Nah, mohon doanya juga mudah-mudahan lolos ya. Amin. Gitu, karena Yasbir Musir. karena kalau misalkan tidak lolos ya masih di aksi lagi. Betah nanti bertemu dengan saya lagi ya, Habib ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih ya Kang Arya ya sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan kisah inspirasinya di meja podcast ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang aja nih ya. Siap. Kang Arya tidak kapok gitu ngobrol di meja podcast ini. Insyaallah nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain, dengan Ya, pembahasan yang lain betul. tentunya. Siap. Dan untuk closing mungkin Kang Arya bisa memberikan lah atau kisah inspirasi atau motivasi seputaran tentang Ramadan. Baik. Untuk hal ini saya hanya ingin mengutip quotes gitu kan. Lamun urang boga kahayang cumponan heula kahayang anjeunna teh kahayang Allah. Lamun urang nyumponan kahayang Allah, otomatis Allah bakal nyumponan kahayang urang. Jadi ketika di bulan Ramadan ini kita ingin outputnya ingin apa nanti Syawal dan sebagainya, ingin benghar dari segi duniawi, ingin misalkan bertambah keimanan, sok atuh cumponan heula kahayang Allah di bulan Ramadan. Iya. Allah ingin apa? Allah ingin kita berpuasa. Allah ingin apa? Allah ingin kita sholat tarawih. Allah ingin apa? Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih unggul di bulan Ramadan ini. Cok cumponan heula. Maka dengan seperti itu bonus-bonusnya ku Allah bakal diberekeun. Seperti itu. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng menuju Allah. Bukan artinya mati menuju Allah itu. Ya, tapi menuju rahmatnya menuju Allah. rahmatnya Allah, menuju kasih sayangnya Allah Betul. Subhanahu wa taala. Oke, Kang Arya, kita di sini seperti biasa ada slogan sekolah aksi. Sekolah aksi memberi ilmu, menggali potensi. Ya, closing statement nanti setelah saya tutup mungkin kita bareng-bareng Boleh, mengobrolkan slogan sekolah aksi. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sahabat aksi semuanya yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukung channel sekolah aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, baik Kang Arya, ketika saya katakan sekolah aksi maka jawabnya memberi ilmu, menggali potensi. Oke, 1, 2, 3. Sekolah aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Arya Munggara Nicole ya. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.